Jauh sebelum nama kota Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai, wilayah ini sudah hidup, diam, basah, dan penuh jejak peradaban yang nyaris terlupakan. Semua bermula dari sungai. Aliran besar seperti Sungai Barito dan anak-anak sungainya bukan sekedar jalur air, tapi nadi kehidupan. Di tepian inilah manusia pertama menetap, membangun komunitas sederhana, berburu, menangkap ikan dan perlahan mengenal pola hidup penetap. Bukti keberadaan mereka tidak datang dari cerita, melainkan dari temuan arkeologi, alat batu, sisa permukiman dan jejak budaya Neolitik yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan. Para peneliti menyimpulkan bahwa kawasan ini sudah dihuni sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum catatan tertulis muncul. Sumber penelitian arkeologi Kalimantan Selatan, ringkasan dalam studi sejarah regional Indonesia. Memasuki masa yang lebih terlihat dalam sejarah, muncul nama-nama kerajaan awal yang menjadi fondasi lahirnya Banjar, Negara Dipa dan Negara Daha. Kedua kerajaan ini diyakini berkembang sekitar abad ke-14 hingga ke-15 sebagai kelanjutan dari tradisi politik dan budaya yang lebih tua di Kalimantan Selatan. Negara Dipa sering disebut sebagai kerajaan awal yang berpusat di daerah Amuntai, sementara penerusnya Negara Daha menjadi kekuatan politik yang lebih dominan. Dalam naskah klasik Hikayat Banjar, disebutkan bahwa kedua kerajaan ini digambarkan sebagai pusat kekuasaan yang sudah memiliki sistem pemerintahan, struktur bangsawan, serta pengaruh budaya Hindu-Buddha yang kuat. Pengaruh ini terlihat dari sistem kerajaan, gelar bangsawan hingga kepercayaan yang berkembang saat itu. Meski bukti fisik seperti candi tidak sebanyak di Jawa, jejaknya tetap terasa dalam tradisi dan struktur sosial masyarakat Banjar awal. Namun yang menarik dan sering luput dibahas adalah bahwa seluruh peradaban ini tetap bergantung pada sungai. Tidak ada kota besar seperti di daratan Jawa. Tidak ada pusat batu megah. Yang ada adalah jaringan kehidupan yang cair mengikuti arus air. Sungai bukan pembatas. Sungai adalah jalan. Dari sinilah perlahan terbentuk identitas khas masyarakat Banjar, masyarakat sungai. Mereka berdagang dengan perahu, berinteraksi antar wilayah melalui jalur air, dan membangun budaya yang fleksibel namun kuat. Menjelang akhir masa Negara Daha, benih perubahan mulai terasa. Konflik internal, perebutan kekuasaan dan melemahnya struktur kerajaan membuka celah bagi munculnya kekuatan baru. Sebuah perubahan besar sedang mendekat, bukan hanya pergantian raja, tapi perubahan arah sejarah. Dan dari celah itulah, kelak akan lahir sebuah nama yang menjadi awal segalanya. Banjarmasin. Perubahan besar itu akhirnya datang, bukan perlahan, tapi lewat konflik dan perebutan kekuasaan. Di penghujung masa Negara Daha, terjadi krisis internal yang mengguncang kerajaan. Perebutan tahta membuat situasi politik melemah. Dalam kondisi inilah muncul seorang tokoh penting, Raden Samudra, pewarisah yang justru tersingkir dari pusat kekuasaan. Terdesak dan kehilangan dukungan di istana, Raden Samudra melarikan diri ke wilayah hilir sungai. Di sana ia bertemu dengan komunitas lokal yang dipimpin oleh seorang kepala kampung bernama Patih Masih. Wilayah itu dikenal sebagai Banjarmasin, sebuah perkampungan strategis di pertemuan jalur sungai yang kelak akan menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Nama Banjarmasin sendiri diyakini berasal dari nama Patih Masih, sosok lokal yang berperan besar dalam mendukung Raden Samudra. Di tempat inilah kekuatan baru mulai dibangun, bukan dari istana megah, tapi dari jaringan sungai dan dukungan rakyat. Namun, untuk merebut kembali kekuasaan dari Negara Daha, Raden Samudra sadar ia membutuhkan sekutu yang lebih kuat. Ia kemudian menjalin hubungan dengan Kesultanan Demak di Jawa. Dalam catatan sejarah, termasuk dalam Hikayat Banjar, disebutkan bahwa Demak memberikan bantuan militer dengan satu syarat penting. Raden Samudra harus memeluk Islam. Kesepakatan itu mengubah arah sejarah. Dengan dukungan Demak, Raden Samudra berhasil mengalahkan kekuatan Negara Daha. Kemenangan itu bukan sekedar perebutan tahta, tapi juga menandai lahirnya kekuasaan baru yang berbeda dari sebelumnya. Pada tahun 1526, Raden Samudra resmi dinobatkan sebagai Sultan Suryansyah, Sultan pertama Kesultanan Banjar dan penguasa awal Banjarmasin. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha menuju Kesultanan Islam. Masuknya Islam tidak hanya mengubah sistem kepercayaan, tetapi juga mempengaruhi hukum, budaya, dan jaringan perdagangan. Banjarmasin mulai terhubung dengan dunia Islam yang lebih luas, dari Jawa, Malaka, hingga ke jaringan perdagangan internasional. Salah satu bukti sejarah yang masih berdiri hingga kini adalah Masjid Sultan Suryansyah, yang diyakini sebagai masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini menjadi simbol awal berkembangnya Islam di wilayah Banjar. Sejak saat itu,
Nama Banjarmasin mulai dikenal lebih luas. Letaknya yang strategis di jalur sungai membuatnya berkembang cepat menjadi pusat kekuasaan sekaligus perdagangan. Sebuah kota sungai telah lahir. Namun yang baru dimulai ini bukan sekedar kerajaan baru, melainkan awal dari masa kejayaan yang akan menarik perhatian dunia luar. Dan ketika kekayaan mulai terlihat, satu hal pasti akan datang. Orang asing. Kejayaan itu tidak datang dari istana. Ia datang dari air, dari arus sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Sejak berdirinya Kesultanan Banjar di bawah Sultan Suryansyah, wilayah Banjarmasin berkembang pesat menjadi pusat perdagangan penting di Kalimantan. Letaknya yang berada di pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura menjadikannya titik strategis yang sulit disaingi. Disinilah kekuatan sebenarnya terbentuk. Perahu-perahu dagang hilir mudik setiap hari. Dari pedalaman Kalimantan, hasil hutan seperti damar, rotan, dan kayu ulin dibawa menuju pusat perdagangan. Dari luar, pedagang datang membawa kain, keramik, logam, dan berbagai barang bernilai tinggi. Semua bertemu di satu tempat, pasar-pasar sungai Banjarmasin. Dalam catatan sejarah perdagangan Nusantara, kawasan ini menjadi bagian dari jalur dagang penting yang menghubungkan Kalimantan dengan Jawa, Sumatera, hingga Malaka. Bahkan hubungan dengan Kesultanan Demak tidak hanya sebatas politik dan agama, tetapi juga ekonomi. Sungai bukan hanya jalur transportasi, ia adalah pasar. Aktivitas perdagangan dilakukan langsung di atas air. Perahu menjadi toko, transaksi terjadi di tengah arus, dan kehidupan ekonomi berjalan tanpa perlu daratan luas. Inilah cikal bakal budaya pasar terapung yang masih dikenal hingga sekarang sebagai identitas khas kota Banjarmasin. Menurut berbagai catatan, termasuk ringkasan sejarah dalam Hikayat Banjar dan laporan penjelajah awal, Banjarmasin mulai dikenal oleh pedagang asing sejak abad ke-16 hingga ke-17. Mereka datang bukan hanya dari Nusantara, tetapi juga dari jaringan perdagangan internasional. Dan disinilah titik balik mulai terasa. Ketika sebuah wilayah menjadi pusat perdagangan yang ramai, ia tidak hanya menarik pedagang, tetapi juga kekuatan yang ingin menguasainya. Bangsa Eropa mulai mendengar tentang kekayaan Banjar. Rempah, hasil hutan, dan posisi strategisnya menjadikan wilayah ini sangat menarik bagi kekuatan kolonial seperti VOC Belanda. Awalnya, mereka datang sebagai mitra dagang, namun sejarah selalu menunjukkan pola yang sama. Perdagangan seringkali menjadi pintu masuk kekuasaan. Perlahan hubungan yang awalnya setara mulai berubah, campur tangan asing meningkat, perjanjian mulai dibuat, dan ketergantungan ekonomi mulai terbentuk. Kesultanan Banjar masih berdiri kuat, tetapi bayang-bayang kekuatan luar sudah mulai terasa di balik aktivitas perdagangan yang ramai. Kejayaan ini, tanpa disadari, sedang menuju ujian terbesarnya, karena ketika kekayaan bertemu ambisi, konflik hanyalah soal waktu. Mereka datang bukan sebagai penjajah. Setidaknya, di awal, mereka hanya pedagang. Namun seperti yang sudah sering terjadi di banyak wilayah Nusantara, kedatangan bangsa Eropa perlahan berubah dari kerjasama menjadi penguasaan. Di wilayah Banjarmasin, proses itu terjadi secara halus, lalu tiba-tiba menjadi keras. Pada awal abad ke-17, VOC mulai masuk ke wilayah Kesultanan Banjar. Tujuan utamanya jelas, menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam yang melimpah. Awalnya, hubungan dengan Kesultanan Banjar masih berupa kerjasama dagang biasa, namun VOC bukan sekedar pedagang. Mereka membawa sistem, kekuatan militer, dan ambisi untuk monopoli. Sedikit demi sedikit, pengaruh mereka mulai masuk ke dalam urusan internal kesultanan, dari perdagangan, politik, hingga penentuan kekuasaan. Dalam berbagai catatan kolonial Belanda dan juga kajian sejarah modern, disebutkan bahwa VOC mulai membangun pos dan benteng pertahanan di wilayah Banjar, termasuk di sekitar pusat kekuasaan yang kini menjadi bagian dari kota Banjarmasin. Salah satu titik penting adalah Benteng Tatas, yang menjadi simbol kehadiran militer dan kontrol Belanda di wilayah ini. Dari sinilah semuanya berubah. Kesultanan Banjar yang sebelumnya berdaulat penuh, perlahan kehilangan kendali. Perjanjian demi perjanjian dibuat, seringkali merugikan pihak kesultanan. Hak perdagangan dibatasi, campur tangan politik meningkat, dan konflik internal semakin diperparah oleh kehadiran asing. Situasi memuncak pada abad ke-19. Ketegangan antara pihak kesultanan dan Belanda tidak lagi bisa dibendung. Ketika Belanda semakin dalam mencampuri urusan suksesi dan pemerintahan, perlawanan mulai muncul dari dalam. Dan akhirnya, pada tahun 1860, Belanda mengambil langkah drastis. Kesultanan Banjar
dihapuskan. Wilayahnya secara resmi dimasukkan ke dalam kekuasaan Hindia Belanda. Kekuasaan lokal yang telah berdiri sejak abad ke-16 runtuh, bukan karena lemah, tetapi karena terkikis perlahan oleh tekanan politik dan ekonomi kolonial. Peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah, termasuk arsip Hindia Belanda dan juga kajian modern tentang runtuhnya kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Namun satu hal yang sering dilupakan, runtuhnya kesultanan bukan berarti berakhirnya perlawanan. Justru dari titik ini, api perlawanan rakyat Banjar mulai menyala lebih besar, dan Belanda segera menyadari satu hal, mereka belum benar-benar menang. Belanda mungkin telah menghapus kesultanan, tapi mereka tidak pernah benar-benar menguasai tanah ini. Setelah penghapusan Kesultanan Banjar pada tahun 1860, wilayah Banjarmasin memang secara administratif berada di bawah Hindia Belanda. Namun di balik itu, kemarahan rakyat justru semakin membesar, diam tapi membara. Dan kemudian meledak. Perlawanan besar yang dikenal sebagai Perang Banjar dimulai bahkan sebelum Kesultanan resmi dihapuskan, tepatnya pada tahun 1859. Perang ini bukan sekadar konflik kecil, melainkan perang panjang yang melibatkan rakyat, bangsawan, dan tokoh-tokoh lokal yang menolak tunduk pada kekuasaan kolonial. Salah satu nama yang paling dikenal dalam perlawanan ini adalah Pangeran Antasari. Ia bukan sekadar pemimpin, tapi simbol perlawanan. Di bawah kepemimpinannya, strategi perang tidak lagi frontal seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyerang secara tiba-tiba, menghilang ke hutan, dan memanfaatkan medan alam Kalimantan yang sulit dikuasai. Hutan, sungai, dan rawa menjadi sekutu. Belanda yang terbiasa dengan perang terbuka justru kesulitan menghadapi perlawanan seperti ini. Jalur logistik mereka terganggu, pos-pos diserang, dan kontrol atas wilayah menjadi tidak stabil. Dalam berbagai catatan sejarah, termasuk arsip kolonial Belanda dan kajian modern Indonesia, Perang Banjar disebut sebagai salah satu perlawanan terpanjang di Kalimantan. Namun, seperti banyak perlawanan lain di Nusantara, perang ini menghadapi tantangan besar, keterbatasan senjata, logistik, dan persatuan yang terus diuji. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat. Kehilangan ini menjadi pukulan besar bagi perjuangan rakyat Banjar. Meski perlawanan tetap berlanjut di berbagai daerah, kekuatannya perlahan melemah. Belanda dengan sumber daya dan strategi yang lebih terorganisir akhirnya mampu menekan perlawanan secara bertahap. Perang ini baru benar-benar meredah sekitar tahun 1905. Lebih dari 4 dekade konflik, lebih dari 4 dekade perlawanan tanpa henti. Dan meski secara militer Belanda akhirnya menguasai wilayah tersebut, satu hal tidak bisa mereka hancurkan: semangat perlawanan. Warisan perjuangan itu tetap hidup menjadi bagian dari identitas masyarakat Banjar hingga hari ini. Bahwa mereka bukan hanya masyarakat sungai, tapi juga masyarakat yang pernah melawan dan tidak pernah benar-benar menyerah. Namun, sejarah belum selesai, karena setelah masa panjang penjajahan akan datang satu bab baru yang mengubah segalanya. Kemerdekaan. Penjajahan telah berlalu, tapi luka dan perjuangan panjang itu tidak hilang. Ia berubah menjadi fondasi. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, gaungnya sampai hingga ke wilayah Banjarmasin. Namun seperti banyak daerah lain di luar Jawa, kemerdekaan tidak langsung berarti kebebasan sepenuhnya. Belanda datang kembali. Konflik pun kembali terjadi dalam bentuk yang berbeda. Rakyat Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin kembali terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting adalah peristiwa 17 Mei 1949 yang menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Peristiwa ini menegaskan bahwa semangat perlawanan dari masa Perang Banjar belum pernah padam, ia hanya berubah bentuk. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Banjarmasin mulai memasuki fase baru, pembangunan. Sebagai salah satu kota penting di Kalimantan Selatan, Banjarmasin sempat menjadi pusat pemerintahan regional dan memainkan peran strategis dalam perkembangan wilayah Kalimantan Selatan. Infrastruktur mulai dibangun, sistem pemerintahan diperkuat, dan aktivitas ekonomi kembali tumbuh. Namun, satu hal tetap tidak berubah, identitas sungainya. Hingga hari ini, kota Banjarmasin tetap dikenal sebagai kota seribu sungai. Sungai Martapura dan Barito masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Aktivitas seperti pasar terapung yang sudah ada sejak masa perdagangan awal masih bertahan sebagai warisan budaya yang hidup. Modernisasi memang datang, gedung-gedung berdiri, jalan raya berkembang, dan teknologi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di antara semua perubahan itu, jejak sejarah tetap terasa. Dari nama-nama tempat, tradisi masyarakat, hingga budaya yang diwariskan turun-temurun. Menurut data dan dokumentasi resmi pemerintah Kota Banjarmasin, perkembangan kota ini terus berlanjut sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pariwisata di Kalimantan Selatan. Dari permukiman sungai sederhana menjadi pusat kerajaan, jatuh ke tangan kolonial, bangkit dalam perlawanan, hingga akhirnya berdiri sebagai kota modern. Banjarmasin adalah bukti bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu. Ia hidup, mengalir, seperti sungai yang tidak pernah berhenti.